Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama, saya ucapkan selamat pada anak-anakku sekalian. Anda termasuk dari 224 yang diterima. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Setelah Anda diterima di sini, gunakan kesempatan untuk belajar yang baik agar cita-cita yang kamu inginkan itu bisa tercapai. Kemudian untuk perkenalan, nama saya adalah Setio Pambudi SPD, alamat Purwojati RT 2 RW 2, yang nanti pada kesempatan ini atau pada pembelajaran saya akan mengampu mata pelajaran PPKN, yaitu di kelas 8D, E, F, G, dan kelas 9A sampai dengan kelas 9G. Pada pembelajaran kali ini atau video kali ini nanti secara otomatis akan berakhir pada jam 12. Jadi tolong itu benar-benar diperhatikan, dan pada setelah akhir pembelajaran saya akan memberikan tugas. Yang tugas ini wajib dikerjakan, dikumpulkan lewat wali kelas. Ya, baik anak-anakku sekalian, kita langsung pada materi masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru. Kita pada pengertian wawasan Wiyata Mandala. Secara harfiah ini berasal dari 2 atau 3 kata, wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan berarti pandangan, penglihatan, tinjauan, atau tanggapan indrawi. Kemudian wiyata berarti pelajaran atau pendidikan. Mandala berarti lingkungan, lingkaran, daerah, atau kawasan. Jadi secara garis besar, wawasan Wiyata Mandala berarti merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian kita beralih pada unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Ada 4 unsur di sini. Yang pertama adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sebuah contoh di sini sarana dan prasarana misalnya adalah pada ruang kelas. Tersedianya meja, kursi siswa, meja kursi guru, kemudian ada papan tulis, kemudian ada ATK, dan lain sebagainya, sesuatu yang mendukung tentang pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tenaga edukatif yang memiliki kompetensi. Untuk SMP 1 Purwojati ada 40 tenaga edukatif yang terbagi di dalam 32 bapak ibu guru dan 8 karyawan. Dan masing-masing untuk tenaga kependidikan yang ada di sini memiliki kompetensi sesuai dengan bidang masing-masing yang dipegang. Kemudian ketiga adalah lingkungan belajar yang bersih, indah, dan nyaman. Alhamdulillah SMP 1 Purwojati ini memiliki sebuah lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Dengan prestasi yang diraih, SMP 1 Purwojati itu adalah sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, dan sekarang sedang mengikuti lomba adiwiyata tingkat provinsi, dan mudah-mudahan kita berhasil. Amin. Kemudian keempat adalah partisipasi dan kontribusi orang tua dan masyarakat. Jadi partisipasi dan kontribusi orang tua atau masyarakat sangat sekali diperlukan dalam wawasan Wiyata Mandala. Jadi ikut peran andil orang tua itu sangat diperlukan. Kemudian kita beralih pada komponen.
peran wawasan Wiyata Mandala. Ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Ini sebagai manajer, pengatur sekolah. Kemudian peran pendidik yang berusaha akan mencerdaskan anak-anak di SMP 1 Purwojati, mengatur tentang proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah peran peserta didik. Ini juga harus aktif di dalam pembelajaran, aktif di dalam sekolah, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah peran sivitas akademika. Jadi seluruh komponen yang ada di dalam sekolah, baik dari kepala sekolah, guru karyawan, kemudian tenaga TU, dan yang lainnya, seluruh yang ada di lingkungan sekolah. Dan peran masyarakat. Paling tidak masyarakat adalah memberikan dukungan untuk tercapainya sebuah pembelajaran pendidikan di SMP 1 Purwojati. Kemudian pada proses tahapan siswa berwawasan Wiyata Mandala. Yang pertama adalah pada proses mengetahui. Mengetahui di sini paling tidak adalah mengetahui fisik sekolah. Di situ lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Sebuah contoh, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpustakaan di mana, mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengenal. Setelah kita mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa juga harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di dalam perpustakaan, dan bagaimana fungsi dan cara pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya sudah mengenal perpustakaan. Perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Kemudian yang keempat adalah melindungi dan menjaga. Menjaga sebuah hal fasilitas yang ada di situ agar bisa terjaga, agar bisa aman, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan mengandung pokok pengertian bahwa sekolah mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Tentunya di sini ada hal-hal yang positif. Kemudian sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan di luar tujuan pendidikan. Kemudian kita beralih pada ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah adalah kondisi yang dinamis yang merupakan integrasi dari kemampuan dan ketangguhan sekolah dalam menghadapi setiap ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar secara langsung atau tidak langsung dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pendidikan. Kemudian hal selanjutnya, hal-hal yang dapat menciptakan ketahanan sekolah, ada 5 di sini. Mentaati peraturan sekolah, ini adalah kewajiban setiap siswa, bahwa intinya bahwa setiap sekolah ini mempunyai sebuah peraturan sekolah
yang harus ditaati oleh siswa. Dalam lebih jauh adalah seluruh komponen yang ada di sekolah, baik guru, karyawan, dan siswa. Kemudian kedua, semangat belajar, partisipasi, dan kerjasama. Gunakan kesempatan setelah Anda diterima di SMP 1 Brojati, yaitu dengan semangat belajar. Kemudian berprestasi akademik dan non-akademik. Ya, akademik misalnya dengan pembelajaran inti yang ada. Ya. Kemudian non-akademik adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian berdisiplin, rela berkorban, dan tanggung jawab. Berdisiplin. Apa yang dilakukan oleh setiap siswa ini harus memiliki sikap disiplin. Datang tepat waktu, mengerjakan tugas, kemudian berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, dan juga kepentingan sekolah. Dan juga harus memiliki tanggung jawab. Dan lebih penting lagi di sini adalah menjaga nama baik diri, keluarga, dan sekolah. Jangan sampai perilaku yang Anda lakukan itu mencemarkan nama baik diri, keluarga, dan sekolah. Kemudian tugas yang tadi saya sampaikan, ada 4 tugas di sini yang harus dikerjakan. Nanti cara pengerjaannya adalah ditulis pada selembar kertas, kemudian difoto, kemudian kirim via WA ke wali kelas masing-masing. Dan batasnya itu paling tidak adalah pada saat jam 12 harus sudah dikirim. Nanti akan saya koreksi. Tugas yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua adalah sebutkan unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Yang ketiga adalah jelaskan proses berwawasan Wiyata Mandala. Dan keempat, bagaimana agar sekolah memiliki ketahanan sekolah. 4 tugas ini semuanya ada di slide yang tadi saya sampaikan. Selamat mengerjakan. Apabila saya ada kesalahan di dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.